Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Dujanah bin Khorosyah merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Bani Khazraj. Hidupnya penuh dengan serba kekurangan, tetapi beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang begitu taat terhadap ajaran Islam. Kisah hidupnya membekas di hati Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah menangis setelah mendengar cerita tentang keluarga dan anak-anaknya yang sering kelaparan karena sama sekali tidak punya apapun yang bisa dimakan. Suatu hari Rasulullah menegur Abu Dujanah karena setiap usai menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, dia langsung pulang ke rumah tanpa pernah menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah hingga selesai. Wahai Abu Dujanah, apakah kamu ini tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu selalu terburu-buru untuk segera pulang? Apa yang membuatmu melakukan hal itu? Tanya Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kami punya satu alasan, jawabnya. Apa alasanmu? Coba kamu utarakan, kata Nabi. Ya Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki dan istrinya. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma yang menjulang tinggi. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan dan mendarat di rumah kami, kata Abu Dujanah mulai bercerita. Ya Rasulullah, kami adalah keluarga orang yang tak mampu. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang dia dapatkan pasti langsung mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah kami, lalu kami antarkan kepada pemiliknya, sambungnya. Suatu saat dia terlambat pulang ke rumah. Anaknya terbangun dan menemukan kurma tetangganya yang jatuh dari pohonnya. Tak menunggu lama, sang anak langsung memakan kurma tersebut. Mata kepala saya sendiri menyaksikan. Tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia baru saja memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari kami masukkan ke mulut anakku itu. Kami mengeluarkan apapun yang ada di sana, jelasnya. Abu Dujanah tak pernah membiarkan anaknya memakan kurma milik orang lain. Dia tak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarganya mendapat siksaan pedih di akhirat kelak. Kami selalu berkata kepadanya, Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan kukeluarkan dan akan kukembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Pandangan mata Rasulullah SAW langsung berkaca-kaca mendengar pengakuan dari Abu Dujanah. Butiran air mata mulianya mulai membasahi kedua pipi beliau. Rasulullah kemudian mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujanah. Abu Dujanah pun menjelaskan bahwa pohon kurma tersebut milik seorang laki-laki yang munafik. Tanpa basa-basi, Nabi Muhammad SAW mengundang pemilik pohon kurma. Rasulullah menawar pohon kurma dengan harga yang sangat tinggi. Bisakah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih.
Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pria munafik itu lantas menjawab dengan tegas, "Saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang. Dia menegaskan hendak melunasi pembayaran pohon kurma tersebut. "Baiklah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Anda yang kualitasnya jauh lebih baik bahkan yang berada di kota ini," ujar Abu Bakar As-Siddiq. Pria munafik terlihat sangat kegirangan. Dia akhirnya menyerahkan pohon kurma secara simbolis kepada Abu Bakar. Selanjutnya Abu Bakar menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujannah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Wahai Abu Bakar, biarkan aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar begitu gembira. Begitu pula Abu Dujannah. Sedangkan si munafik berlalu. Dia berjalan mendatangi istrinya lalu menyampaikan kisah yang baru saja terjadi. Ternyata dia mempunyai niat yang buruk terhadap apa yang telah dia janjikan atas jual beli yang dia terima. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucapnya. Malamnya si munafik tertidur pulas, dan ternyata atas ketaatan dan kesabaran yang selalu dia pegang teguh, Allah yang Maha Adil pun senantiasa melindungi Abu Dujannah dari kezaliman yang hendak dia terima. Keesokan harinya, saat si munafik bangun dari tidurnya dan berhak memungut buah kurma yang jatuh di halamannya seperti apa yang dia lakukan setiap pagi, alangkah kagetnya dia bersama istrinya saat melihat pohon yang selama ini berada di halaman rumahnya itu tiba-tiba raib begitu saja. Dan saat mereka mendongakkan kepalanya ke atas, ternyata dia melihat pohon kurma itu sudah berpindah posisi, yang kini berdiri di atas tanah milik Abu Dujannah. Seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik itu. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Begitulah kisah luar biasa yang secara nyata yang dialami oleh Abu Dujannah. Sebuah pertolongan dari Allah Azza wa Jalla kepada seorang hambanya yang begitu taat dan sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hikmah yang begitu besar dari kisah ini adalah tetaplah bersabar terhadap apapun yang datang kepadamu, karena Allah pasti akan memberi pertolongan dan perlindungan kepada siapapun yang taat terhadap ajarannya, entah itu secara langsung atau tidak langsung. Wallahu a'lam bishawab.